Gawat, gajian bulan ini habis untuk cicilan semua. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup lagi baik-baik saja, saldo ATM masih ada isinya, dan tiap sore masih bisa nongkrong sambil pesan kopi susu gula aren tanpa mikir dua kali? Tapi di saat yang sama, ada perasaan cemas yang nggak bisa dijelasin tiap kali ngelihat kalender. Bagian 1. Kesadaran terhadap realita yang terdistorsi. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup lagi baik-baik saja, saldo ATM masih ada isinya, dan tiap sore masih bisa nongkrong sambil pesan kopi susu gula aren tanpa mikir dua kali? Tapi di saat yang sama, ada perasaan cemas yang nggak bisa dijelasin tiap kali ngelihat kalender. Masalahnya begini, krisis finansial itu seringkali datangnya bukan kayak badai yang kelihatan dari jauh, tapi lebih mirip kayak penyakit tanpa gejala yang pelan-pelan menggerogoti tubuh kita tanpa kita sadari. Di Indonesia sekarang, lagi ramai fenomena doom spending, di mana orang lebih milih belanja barang-barang kecil buat nyari kesenangan instan karena ngerasa masa depan ekonomi nggak pasti dan harga rumah makin nggak masuk akal. Kita ngerasa aman cuma karena masih bisa jajan, padahal sebenarnya fondasi keuangan kita sudah keropos parah. Kita terjebak dalam ilusi kenyamanan, mengira kalau selama cicilan motor atau paylater masih bisa dibayar, berarti ekonomi kita sehat-sehat saja. Padahal, itu cuma kosmetik yang nutupin borok finansial yang makin lama makin lebar. Kalau kalian mulai merasa uang cuma sekedar numpang lewat dan nggak pernah ada yang sisa buat ditabung, itu bukan sekedar nasib, tapi alarm keras kalau kalian lagi jalan menuju jurang kebangkrutan yang dikemas dengan bungkus gaya hidup kekinian. Coba kita jujur sama diri sendiri. Kenapa ya, dulu pas gaji kita cuma 3 juta, kita bisa bertahan hidup. Tapi pas sekarang gaji sudah naik jadi 7 atau 10 juta, rasanya malah makin sesak dan selalu habis sebelum tanggal 20. Inilah yang namanya jebakan lifestyle creep atau kenaikan gaya hidup yang nggak terkendali. Logikanya sederhana. Saat pendapatan naik, standar kenyamanan kita secara emosional juga ikut naik tanpa kita sadari. Yang dulunya makan di warteg sudah cukup, sekarang merasa harus makan di mall biar dianggap sukses. Yang dulunya naik transportasi umum nggak masalah, sekarang gengsi kalau nggak naik ojek online tiap saat. Kita sering keliru menganggap kenyamanan baru ini sebagai kebutuhan pokok, padahal itu cuma keinginan yang dipaksakan. Akhirnya, sebanyak apapun kenaikan gaji yang kalian dapatkan, kalian nggak akan pernah merasa kaya, karena pengeluaran kalian selalu lari lebih kencang daripada pendapatan. Kalian bekerja keras bukan untuk menabung masa depan, tapi cuma untuk mendanai standar hidup baru yang sebenarnya belum tentu kalian butuhkan. Kalau pola pikir ini nggak diubah, kalian cuma akan jadi orang yang kelihatan mapan di luar. Tapi di dalam hati selalu berdebar ketakutan tiap kali ada pengeluaran mendadak yang muncul di luar rencana. Insight yang paling pahit untuk diterima adalah kenyataan bahwa banyak dari kita yang sebenarnya bukan kekurangan uang, tapi kelebihan harga diri. Kita sering banget mencampur adukan antara apa yang benar-benar kita butuhkan dengan apa yang kita beli, cuma biar gak malu di depan pergaulan atau tetangga. Krisis finansial itu akarnya seringkali bukan soal matematika atau angka di buku tabungan, tapi soal psikologi ego yang gak mau kalah saing. Kita rela nyicil barang bermerek atau ganti HP tiap tahun cuma supaya nggak dianggap tertinggal. Padahal orang yang kita coba buat kagum pun sebenarnya nggak peduli sama hidup kita. Biaya untuk terlihat kaya itu jauh lebih mahal daripada biaya untuk benar-benar menjadi kaya. Di titik ini, kalian harus berani jujur. Apakah kopi mahal yang kalian beli itu buat dinikmati rasanya atau cuma buat diposting di media sosial sebagai bukti kalau kalian masih eksis? Kalau setiap keputusan finansial kalian didasari oleh apa yang orang lain pikirkan tentang kalian, maka kalian sudah menyerahkan kunci kebahagiaan dan masa depan kalian ke tangan orang lain. Mulailah sadar bahwa gaya hidup yang dipaksakan itu kayak lari di atas mesin treadmill. Capeknya luar biasa, tapi kalian nggak pindah kemana-mana. Malah mesinnya bisa rusak kapan saja kalau kalian nggak sanggup lagi bayar tagihannya. Bagian 2. Sinyal bahaya dalam kebiasaan harian. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang agak pedas, yaitu soal kebiasaan harian yang sering dianggap remeh. Padahal itu adalah sinyal darurat. Banyak dari kita yang tanpa sadar sudah ketergantungan sama yang namanya dana talangan. Mulai dari kartu kredit sampai fitur pay later yang menjamur di setiap aplikasi belanja. Masalahnya, menggunakan skema beli sekarang bayar nanti untuk kebutuhan konsumsi yang sifatnya habis pakai, seperti makan siang atau beli pulsa. Itu ibaratnya kalian lagi meminum air laut untuk menghilangkan haus. Bukannya kenyang atau lega, yang ada justru kalian makin dehidrasi secara finansial. Karena setiap tegukan yang kalian ambil justru menambah rasa haus di masa depan. Pay later itu sebenarnya bukan uang tambahan,
Tapi itu adalah uang masa depan kalian yang diambil paksa buat memuaskan keinginan hari ini. Kalau setiap kali mau belanja hal sepele saja, kalian harus mengecek limit kredit dulu. Itu artinya kalian sudah kehilangan kendali atas arus kas sendiri. Kalian nggak benar-benar mampu beli barang itu. Kalian cuma mampu bayar cicilannya. Dan itu adalah dua hal yang sangat berbeda dalam logika kekayaan. Jangan sampai kalian bangga punya limit besar, padahal itu sebenarnya adalah beban besar yang bakal mencekik leher kalian pelan-pelan saat bunganya mulai menggulung. Sinyal bahaya berikutnya yang lebih ngeri adalah hilangnya uang dingin atau dana darurat yang seharusnya jadi benteng pertahanan terakhir kalian. Banyak orang merasa aman-aman saja karena setiap bulan masih ada gaji yang masuk. Tapi mereka lupa kalau hidup itu penuh dengan kejutan yang nggak selalu manis. Fenomena yang sering terjadi adalah tabungan darurat yang terus-terusan tergerus buat keperluan yang sebenarnya nggak darurat-darurat amat. Kayak tiba-tiba pengen ganti ban mobil yang masih bagus, cuma karena pengen gaya. Atau tergiur promo diskon gede-gedean di marketplace. Kalau kalian nggak punya dana cadangan, minimal 3 kali pengeluaran bulanan, kalian itu sebenarnya lagi berjalan di atas tali tipis, tanpa jaring pengaman di bawahnya. Sekali saja ada badai, misalnya tiba-tiba kena PHK, atau ada anggota keluarga yang sakit, kalian bakal langsung jatuh dan hancur berantakan karena nggak punya bantalan. Dana darurat itu bukan sekedar angka di rekening, tapi itu adalah harga diri dan ketenangan pikiran. Orang yang nggak punya tabungan darurat bakal gampang panik dan akhirnya terpaksa mengambil keputusan bodoh, seperti meminjam ke pinjol dengan bunga selangit, hanya karena mereka nggak punya persiapan saat hidup lagi nggak berpihak ke mereka. Terakhir, ada yang namanya fenomena kebocoran halus yang sering banget kita abaikan karena nominalnya kelihatan kecil. Coba deh sesekali kalian duduk tenang dan cek mutasi rekening selama sebulan terakhir. Pasti kalian bakal kaget melihat berapa banyak uang yang keluar buat hal-hal kecil yang nggak perlu. Mulai dari langganan aplikasi streaming yang jarang ditonton, biaya admin antar bank yang malas kalian hindari, sampai kebiasaan check out barang-barang murah di toko online cuma karena mumpung lagi diskon. Terakhir, ada yang namanya fenomena kebocoran halus yang sering banget kita abaikan karena nominalnya kelihatan kecil. Coba deh sesekali kalian duduk tenang dan cek mutasi rekening selama sebulan terakhir. Pasti kalian bakal kaget melihat berapa banyak uang yang keluar buat hal-hal kecil yang nggak perlu. Mulai dari langganan aplikasi streaming yang jarang ditonton, biaya admin antar bank yang malas kalian hindari, sampai kebiasaan check out barang-barang murah di toko online cuma karena mumpung lagi diskon. Analogi kebocoran ini mirip kayak lubang kecil di kapal tanker. Kalau didiamkan terus, kapal sebesar apapun pasti bakal tenggelam juga. Bayangkan kalau uang receh yang kalian buang percuma setiap hari itu dikumpulkan secara konsisten selama setahun. Jumlahnya mungkin sudah setara dengan biaya cicilan modal usaha atau investasi emas yang harganya makin naik. Masalahnya bukan di nominal 10.000 atau 20.000-nya, tapi di mentalitas kita yang menyepelekan nilai uang kecil. Kalau kalian gak bisa menghargai uang receh, jangan harap kalian bisa mengelola uang dalam jumlah besar. Kedisiplinan finansial itu dimulai dari hal-hal kecil, karena keberhasilan kalian menjaga lubang-lubang kecil inilah yang bakal menentukan seberapa kokoh kapal finansial kalian dalam menghadapi ombak ekonomi yang makin gak menentu. Bagian 3. Langkah pivot sebelum terlambat. Kalau kalian sudah menyadari ada yang salah dengan kondisi keuangan, langkah pertama yang harus diambil bukan langsung investasi saham atau kripto, melainkan melakukan audit finansial secara radikal. Kalian harus berani duduk di depan catatan pengeluaran dan melihat kemana saja setiap perak uang kalian mengalir, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ini bukan soal jadi orang pelit yang nggak mau jajan. Bagian 3. Langkah pivot sebelum terlambat. Kalau kalian sudah menyadari ada yang salah dengan kondisi keuangan, langkah pertama yang harus diambil bukan langsung investasi saham atau kripto, melainkan melakukan audit finansial secara radikal. Kalian harus berani duduk di depan catatan pengeluaran dan melihat kemana saja setiap perak uang kalian mengalir, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ini bukan soal jadi orang pelit yang nggak mau jajan, tapi soal memiliki kendali penuh atas navigasi hidup kalian sendiri. Ibarat menyetir mobil di malam hari, catatan keuangan itu adalah lampu depan yang bikin kalian tahu kapan harus tancap gas dan kapan harus injak rem sebelum menabrak karang utang yang ada di depan mata. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak punya uang,
Tapi karena mereka nggak tahu uang mereka habis buat apa saja. Dengan melakukan audit rutin, kalian bakal punya kekuasaan penuh buat memotong pengeluaran yang nggak memberi nilai tambah dan mengalihkannya ke pos-pos yang lebih krusial. Kedisiplinan mencatat ini adalah fondasi paling dasar, karena kalian nggak akan pernah bisa memperbaiki apa yang tidak bisa kalian ukur. Jadikan momen ini sebagai titik balik untuk berhenti menjadi penumpang di kapal sendiri dan mulai menjadi kapten yang tahu persis kemana arah tujuan masa depannya. Setelah tahu bocornya di mana, saatnya kalian mengubah strategi. Prioritaskan aset produktif di atas aset konsumtif yang selama ini cuma jadi beban. Setelah tahu bocornya di mana, saatnya kalian mengubah strategi. Prioritaskan aset produktif di atas aset konsumtif yang selama ini cuma jadi beban. Logikanya sederhana banget. Setiap kali kalian mengeluarkan uang buat beli barang yang nilainya langsung turun, begitu keluar dari toko, seperti gadget terbaru atau modifikasi kendaraan, kalian sebenarnya lagi menambah beban yang harus kalian pikul di masa depan. Sebaliknya, aset produktif adalah karyawan yang kalian pekerjakan untuk mencari uang buat kalian, bahkan saat kalian lagi tidur sekalipun. Bisa lewat instrumen investasi yang aman, modal usaha kecil-kecilan, atau bahkan sesederhana upgrade skill yang bikin nilai jual kalian di market jadi naik. Fokuslah untuk membangun kolam uang terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan buat memancing ikannya. Kalau sekarang kalian masih sibuk pamer barang-barang yang cicilannya saja masih bikin pusing, berarti kalian sedang membangun istana di atas pasir. Mulailah balik logikanya. Biarkan aset kalian yang membiayai gaya hidup kalian nanti, bukan dari hasil keringat langsung yang kalian paksakan habis setiap bulan. Dengan begitu, kalian gak akan lagi merasa dikejar-kejar tagihan karena sudah ada sistem yang bekerja di belakang layar untuk menopang kebutuhan kalian. Kesimpulan besar dari semua ini adalah soal transformasi pola pikir dari seorang konsumen menjadi seorang pemilik atau owner mindset. Kesimpulan besar dari semua ini adalah soal transformasi pola pikir dari seorang konsumen menjadi seorang pemilik atau owner mindset. Kekayaan sejati itu sebenarnya nggak pernah tentang seberapa banyak barang mewah yang bisa kalian beli atau seberapa sering kalian bisa liburan ke luar negeri, tapi tentang seberapa besar kebebasan waktu yang berhasil kalian beli dari hasil pengelolaan uang yang bijaksana. Orang yang bijak finansial paham bahwa tujuan akhir dari mengatur uang adalah agar mereka nggak perlu lagi merasa khawatir soal uang di masa depan. Saat kalian punya tabungan yang cukup dan investasi yang berjalan, kalian punya kekuatan untuk berkata tidak pada pekerjaan yang beracun atau situasi yang nggak kalian sukai. Kalian nggak lagi jadi budak cicilan yang terpaksa kerja pagi pulang malam, cuma buat menutup lubang pengeluaran yang nggak ada habisnya. Ingat, gaya hidup yang dipaksakan itu cuma bakal bikin kalian capek lahir batin. Tapi, hidup sederhana dengan visi masa depan yang jelas bakal memberikan ketenangan yang gak bisa dibeli dengan merek apapun. Mulailah ambil langkah kecil hari ini. Perbaiki cara berpikir kalian tentang uang. Dan pastikan kalian adalah orang yang mengendalikan uang. Bukan malah sebaliknya, yang diperbudak oleh angka-angka di atas kertas tagihan.